Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas juara Liga 1 PSM Makassar. Bernardo Tavares berhasil membawa PSM juara di musim 2022-2023. Apa yang dibenahinya terekam dalam statistik jumlah kebobolan, di mana PSM termasuk tim paling sedikit kebobolan di liga. Bernardo terlihat fokus dalam memperbaiki organisasi bertahan dari PSM. Ia mengadopsi formasi 3 back, tepatnya 3-5-2 yang akan berubah menjadi 5-3-2 ketika bertahan. PSM utamanya akan bertahan dengan medium block dan low block, lebih banyak menunggu di tengah dan akan melakukan press agresif ketika lawan masuk ke area pertahanan. Cara ini membuat PSM gak banyak memegang possession, bahkan jadi tim dengan rata possession paling bawah di Liga 1. Tentunya hal ini menarik lantaran possession dalam dekade terakhir dianggap sebagai parameter yang menunjukkan dominasi sebuah tim, dan PSM seolah jadi antitesis hal tersebut. Nah, penasaran dengan bagaimana Bernardo Tavares meracik PSM? Let's go, kita bahas sama-sama. Formasi pakem PSM adalah 3 back. Yuran Fernandes jadi pemain paling banyak menit bermainnya di belakang. Pun begitu, back tengah seperti Agung Manan, Safrudin Tahar, dan Erwin Gutawa juga nggak kalah penting sebagai benteng agresif di depan kiper. Lini tengah juga diisi gelandang kombatif seperti Akbar Tanjung, Muhammad Arfan, dan Kenzo Nambu. Gelandang muda Ananda Raihan juga bermain baik ketika dipasang. Kekuatan lini serang tentunya bertumpu pada William Pluim, yang disupport duo wingback eksplosif Yakob dan Yance Sayuri, serta Everton sebagai ujung tombak. Aspek penting yang dilakukan Tavares adalah bagaimana dia memanage talenta yang dimiliki PSM. Pelatih yang pernah berada di Benfica Youth ini mampu mengoptimalkan pemain senior berpengalaman dengan pemain muda. Dari tabel yang dibuat M. Yusuf Raihan ini, terlihat kombinasi umur pemain PSM beserta menit bermainnya. Yuran Fernandes yang berada di usia prime menjadi pemain paling banyak menit tampilnya. Begitu juga M. Arfan, Akbar Tanjung, serta Agung Manan. Duo Sayuri juga berada di prime usianya. Sementara Everton dan Pluim menyuntikkan aspek pengalaman ke pemain yang lebih muda. Kolaborasi ini membuat PSM tampil energik terutama dalam menjalankan taktiknya. PSM start dengan blok medium dan blok rendah ketika bertahan. Blok pertahanan ini terdiri dari 2+3 pemain sebagai blok press depan, serta 5 pemain sebagai blok belakang atau backline. Blok press medium ini nggak terlalu tinggi garis pertahanannya, namun juga nggak terlalu rendah, sehingga masih bisa melakukan press ketika lawan membangun serangan. Seringnya press ini baru dilakukan ketika ada pemicu atau trigger tertentu. Seperti pada klip ini, kita lihat blok press depan berisi 2 striker plus 3 pemain tengah. Pemain tengah Ananda Raihan aktif dalam melakukan scanning, meskipun sedang bertahan. Ketika bola masuk ke pertahanan, Raihan mengeksekusi press dan mendapatkan bola. Kombinasi pertahanan yang terorganisir serta agresif ini adalah senjata PSM beserta quick counter atau serangan balik cepat. Kita lihat, sesaat setelah berhasil intercept, Yance Sayuri langsung bergerak ke depan untuk melakukan counter attack dan buka ruang bagi Kenzo. Pertahanan rapat 5 back jadi kunci awal serangan PSM. Pemain terlihat sangat fokus dan disiplin ketika harus bertahan, sehingga membuat lawan sulit dalam membongkarnya. Tendensi pemain PSM yang dengan cepat bergerak maju untuk counter juga jadi senjata mematikan Bernardo Tavares. Terlihat pada situasi ini, PSM mampu menciptakan peluang dari throw-in lawan yang gagal. Pluim jadi titik vokal serangan lewat kemampuan playmakingnya, dan Kenzo yang awalnya berada di tengah jauh dari kotak penalti dengan agresif masuk dan mendapatkan peluang. Situasi yang sama terjadi pada gol ini. Berawal dari serangan yang dipatahkan, pemain PSM mampu terus menekan dan memenangkan bola kembali. Kita lihat, Raihan yang memberikan umpan langsung bergerak masuk dan dia jugalah yang menceploskan bola ke gawang.
Gaya main PSM yang agresif sehingga mampu memenangkan second ball atau bola muntah ini dimanfaatkan dengan bermain direct menggunakan long pass. Kita lihat dalam bangun serangan ini, kiper langsung melakukan umpan panjang dengan target man Pluim. Bola muntah namun mampu diintersep oleh pemain PSM. Kembali, quick counter atau serangan balik cepat diterapkan di sini. Namun sayang, umpan Pluim yang selain jadi target man juga jadi playmaker ini mampu dipotong. Kombinasi umpan panjang dan serangan cepat kembali terlihat di klip ini. Long pass pertama gagal, namun kembali dilakukan clearance dengan bola atas. Memang eksekusinya nggak 100% sempurna, namun bola mampu dimenangkan PSM dan Yance Sayuri lewat eksplosivitasnya kembali menyerang dengan cepat dan mengirim cutback ke Pluim. Salah satu pemain penting pada skema taktik Bernardo Tavares adalah William Pluim. Ia adalah wujud playmaker yang juga mampu menjadi target man karena keunggulan udaranya. Ia bisa berperan menjadi penghubung atau link up serangan PSM dari belakang ke depan. Kombinasi gelandang petarung dan satu pemain kreatif di depan ini cukup efektif dalam membongkar pertahanan lawan di Liga 1. Seringnya, setelah PSM merebut bola, Pluim dijadikan pusat serangan dengan kemampuan playmakingnya untuk melakukan link up. Karena kemampuannya ini, ia kerap dijadikan target lawan untuk dimatikan seperti pada laga versus Persija, di mana PSM kalah 4-2. Satu lagi pemain yang menjanjikan adalah Ramadhan Sananta. Bersama Pluim, ia menjadi top skor PSM. Pemain muda ini cukup eksplosif sebagai striker dan bisa jadi opsi Tavares di lini depan lewat kecepatannya. Di klip ini, ia lepas dari marking dan menemukan ruang untuk diekspos lewat eksplosivitasnya dan melakukan crossing dengan matang. Ramadhan Sananta bisa juga mengasah skillnya untuk bermain lebih melebar, sehingga bisa versatile atau serba bisa ketika pos nomor 9 sudah terisi. Karena kita tahu, posisi striker nomor 9 sering diberikan ke pemain asing. PSM Makassar menunjukkan bahwa sepak bola tanpa possession pun bisa jadi juara. Dalam perkembangan taktik modern, memang possession bukanlah hal utama. Terpenting adalah tim bisa fleksibel, mampu bermain possession saat dibutuhkan, seperti gol PSM lawan Persija ini yang dicetak lewat bangun serangan pendek. So, selamat bagi PSM Makassar, terutama Bernardo Tavares yang menambahkan khasanah taktik bagi sepak bola Indonesia. Tentunya PR bagi tim-tim lain musim depan memikirkan cara membongkar low block PSM.